Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nigina Friskila Hiyatul Maftuha, CPNS dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, yang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS gelombang 3 Angkatan 20. Sama seperti kemarin, hari ini juga saya akan berbagi learning journal pembelajaran hari ini yang mempelajari tentang masih sama dengan topik yang kemarin, sikap dan perilaku bela negara, tetapi memfokuskan kepada konflik kepentingan. eh Pada hari ini saya belajar melalui daring sama seperti kemarin dengan pemateri yaitu Ibu Nunung. Bu Nunung menjelaskan bahwa konflik kepentingan itu bisa menjadi ancaman yang serius terhadap integritas ASN. Karena muncul ketika kepentingan pribadi atau kelompok yang mempengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan. Ibu menjelaskan juga, bela negara itu wujud dari hak dan kewajiban warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Sedangkan dari konflik kepentingan itu sendiri menjadi tantangan yang dapat merusak semangat bela negara itu sendiri loh. Ketika integritas terbelenggu oleh kepentingan pribadi, maka nilai bela negara pun melemah. Oleh karena itu, ASN harus mampu mengelola konflik kepentingan dengan jujur, transparan, dan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan netralitas, agar dapat benar-benar menjadi pelayan publik yang berintegritas tinggi. Eh, karena ASN itu sangat harus memiliki sikap yang memiliki integritas yang tinggi. Setelah pembelajaran hari ini, saya merasa tersadar dan tergerak karena ternyata menjaga integritas itu bukan sekedar tidak korupsi, tapi juga bagaimana kita bisa menahan diri dari keputusan yang bias akibatnya untuk kepentingan pribadi. Penjelasan Ibu Nunung itu membuat saya lebih memahami bahwa kejujuran adalah dasar dari bela negara dalam bentuk non-fisik. eh, Beberapa materi yang saya pahami pada pembelajaran hari ini itu ada beberapa materi, yaitu memahami bahwa konflik kepentingan itu terjadi ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok itu mempengaruhi keputusan yang seharusnya diambil secara objektif. Bu Nunung juga menjelaskan jenis kepentingan seperti aktual dan potensial, serta sumbernya, mulai dari hubungan keluarga, afiliat, rekan bisnis, pekerjaan sampingan, hingga gratifikasi. Selain itu juga saya memahami proses pengelolaan konflik kepentingan yang melalui 5 tahapan penting dari identifikasi, mengenal potensi konflik sejak awal, yang kedua ada deklarasi, yaitu tahapannya melaporkannya kepada atasan. Yang ketiga ada pengendalian, mengalihkan kewenangan. Yang keempat pengawasan, yang prosesnya itu audit dan pengaduan internal. Dan yang kelima itu apresiasi, pemberian penghargaan kepada ASN yang menjaga integritasnya. Penjelasan Bu Nunung juga sangat apa namanya berkaitan gitu. Ibu menjelaskan tentang seorang polisi yang bernama Hagung Aman Santoso. Beliau seorang polisi yang memiliki integritas yang tinggi gitu. Dan juga dengan istrinya yang penjual toko bunga. Mereka itu tidak akan menerima gratifikasi apapun gitu, meskipun mereka hanya makan dengan garam saja gitu. Itu memberikan contoh kepada saya, ASN itu memang harus memiliki integritas yang sangat tinggi, menghindari adanya konflik kepentingan dalam urusan pribadi. Ada juga beberapa materi yang belum saya kuasai. Yang pertama, saya masih perlu memahami cara mengidentifikasi konflik kepentingan potensial, terutama situasi yang belum terjadi ketika beresiko di masa depan. Selain itu juga saya perlu belajar lebih tentang mekanisme pelaporan pengendalian sesuai aturan resmi di instansi pemerintah. Ada beberapa materi yang saya belum pahami, saya ingin mengatasinya dengan cara membaca ulang modul dari sharean Ibu Nunung terkait konflik kepentingan, juga berdiskusi dengan mentor dan rekan kerja tentang contoh nyata di unit kerja dan bagaimana mengidentifikasi dan mengatasinya. Cukup sekian sharing learning journal hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lain waktu.